Halo guys, welcome back. Kembali lagi sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas sebuah surat dari Menpan RB yang menyatakan kalau honorer akan dihapuskan, dan ada juga bocoran tentang CPNS dan P3K di tahun depan. Apakah iya? Langsung aja kita kupas tentang surat ini, surat nomor B185 tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi isi surat ini sebenarnya pemerintah itu ingin menegaskan tentang status kepegawaian. Ya. Nah, jadi untuk video kali ini ada 3 isu penting. Yang pertama tentang honorer dihapuskan, yang kedua tentang bocoran penerimaan CPNS dan P3K di tahun depan, dan juga status pegawai honorer yang katanya jadi outsourcing. Apakah gajinya lebih besar? Oke, baik, langsung aja kita kupas surat ini dari yang paling atas. Yang pertama, surat ini tuh menceritakan tentang pemerintah itu telah berkomitmen sebenarnya untuk menghapuskan honorer mulai dari tahun 2005 sampai dengan saat ini, teman-teman. Nah, kemudian oleh sebab itu, melalui Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, pemerintah itu mengatur tentang ASN itu hanya ada 2, yaitu PNS dan P3K. Tidak ada C, honorer. Nah, oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang diundangkan tanggal 28 November 2018. Pada PP ini, pemerintah menegaskan bahwasannya pemberlakuan pegawai honorer itu maksimal adalah 5 tahun, yang mana jauh temponya pada tanggal 28 November 2023. Ini adalah batas akhir ada status pegawai selain PNS dan P3K. Artinya honorer dan segala macamnya itu nggak boleh lagi lewat dari tanggal 28 November 2023. Nah, lantas apa yang harus pemerintah lakukan? Nah, di sini Menpan RB melalui suratnya tadi itu menyampaikan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah agar pertama, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS maupun P3K. Nah, di sini ada kata-kata ikut CPNS maupun P3K. Kita tahu teman-teman ya, di tahun ini 2022 itu tidak ada CPNS. Sementara batas akhir untuk non-ASN ya kita bilang honorer lah ya, dan teman-temannya itu maksimal di November 2023. Jadi di sini ini sebuah kode ya bahwasanya akan ada penerimaan CPNS di tahun yang jelas enggak di tahun ini, pasti di tahun depan. Yang kedua, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Artinya nggak boleh lagi ada pegawai honorer yang direkrut. Kemudian, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing pihak ketiga. Dan status tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi maksudnya nanti teman-teman yang pengemudi misalnya, tenaga kebersihan dan satpam ini, itu statusnya adalah pegawai perusahaan lain. Misalnya anggaplah PTX. Jadi PTX ini itu menyediakan pegawai kepada pemerintah. Kemudian nanti pemerintah bakal bayar sejumlah uang kepada PTX. Dan PTX nanti yang akan membayarkan gaji kepada pegawai-pegawainya. Nah, jadi apabila teman-teman yang honorer saat ini itu nanti jadi pegawai outsourcing, maka yang bayarkan gajinya bukan pemerintah secara langsung ke rekening teman-teman, tapi pemerintah melalui PTX ini atau mungkin badan usaha lainnya yang di bidang penyediaan tenaga kerja, kemudian mereka lah yang mengatur tentang hak dan kewajiban teman-teman. Ya, misalnya hak teman-teman itu untuk menerima gaji, menerima fasilitas BPJS, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan segala macamnya. Dan untuk besaran berapa gaji yang teman-teman terima, itu sebenarnya sudah diatur dari Kemenq. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jadi di sini untuk poin C ini yang mau saya bahas adalah tenaga lain. Seperti di sini menggunakan kata seperti, teman-teman. Berarti di sini bisa jadi bukan hanya untuk pengemudi, tenaga kebersihan, atau satpam.
Bisa jadi nanti untuk outsourcingnya itu di luar dari pengemudi, tenaga kebersihan, dan satpam. Misal tenaga administrasi. Ya, kira-kira seperti apa kriterianya? Kita akan bahas setelah slide ini. Oke, kemudian selanjutnya, apa yang akan pemerintah lakukan dalam hal ini adalah pejabat pembina kepegawaian apabila honorer tadi itu nggak lulus CPNS maupun nggak lulus calon P3K. Maka pemerintah akan menyusun langkah strategis untuk penyelesaian pegawai non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin penyelesaiannya adalah dengan outsourcing tadi ya teman-teman. Atau mungkin cara lainnya yang di sini nggak dijelaskan. Yang penting langkah strategis gitu. Batas waktunya adalah 28 November 2023. Kemudian yang terakhir, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat ini, maka akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Oke, sampai dengan poin A sampai E ini, pasti ada teman-teman yang berpikir nih yang bukan honorer. Kak, jadi di tahun 2023 nanti, itu apakah hanya untuk honorer aja? Untuk bisa ikut CPNS maupun P3K? Ya, di sini kalau saya boleh jawab dengan penalaran saya, nggak seperti ini ya modelnya. Jadi tetap CPNS P3K di tahun depan itu jika dibuka itu akan ada untuk umum. Ya, jadi mungkin untuk yang honorer tadi itu punya semacam cluster gitu. Kayak misalnya P3K ya, ada namanya afirmasi. Nah, tapi menurut saya tetap dibuka untuk umum. Kenapa? Karena bayangkan teman-teman ya, kondisinya saat ini itu pegawai honorer pasti dibutuhkan di instansi. Nggak mungkin di tahun depan mereka ini yang nggak lulus itu bakal dihapuskan semuanya. Pasti akan ada formasi kosong. Nah, bayangkan aja, nggak mungkin semua pegawai honorer yang ikut CPNS atau P3K itu memenuhi syarat ataupun lulus. Ya, jadi kalau mereka nggak lulus, pasti akan ada formasi kosong. Padahal pemerintah itu sangat mewanti-wanti agar tidak ada formasi kosong. Jadi, pasti di sini yang honorer akan tetap bersaing dengan umum. Tapi mungkin pemerintah bakal membuat mekanisme baru atau aturan baru agar kebutuhan dari honorer dapat diakomodir dan juga tidak menghilangkan hak-hak bagi pelamar umum untuk ikut serta dalam CPNS maupun P3K. Oke? Nah, tentang informasi tadi, itu sudah dipertegas oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, yaitu Satya Pratama. Saat ini rata-rata tenaga pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, administrator sudah outsourcing. PPNPN. Apa sih PPNPN? Kalau saya lihat dari websitenya DJPB Kemenkyu, bahwasanya PPNPN atau pegawai pemerintah non pegawai negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayar oleh APBN. Nah, jadi di sini mungkin PPNPN-nya sifatnya outsourcing ya dari pihak ketiga. Tapi PPNPN ini statusnya bisa jadi honorer. Sebenarnya honorer ini kan bukan outsourcing ya, staf khusus atau pegawai lain yang dibayarkan oleh APBN. Nah, mungkin di sini maksudnya adalah yang outsourcingnya. Kemudian, honorer yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Akan tetapi, apabila tidak lulus, ada opsi lain, yaitu menjadi tenaga outsourcing sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Ya, diganti outsourcing. Jadi teman-teman, kalau kita lihat untuk opsi D tadi, kita balik lagi, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus. Berarti jawabannya kalau nggak lulus ya ikut outsourcing. Nah, outsourcing ini berapa sih gajinya? Apakah lebih kecil atau lebih besar? Kalau teman-teman browsing itu katanya gajinya lebih besar, teman-teman. Kita akan bahas. Sebelum kita bahas dulu tentang kenapa sih pegawai honorer itu perlu dihapuskan. Ini dari Detik ya yang dirangkum. Alasannya pertama, karena jenis pekerjaannya sangat dasar. Kemudian, jenis pekerjaan tidak membutuhkan keahlian khusus, serta rekrutmen SDM difokuskan untuk tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Jadi untuk jenis-jenis pekerjaan yang seperti ini kriterianya, bisa saja nanti di tahun depan akan digantikan dengan outsourcing. Oke? Selanjutnya kita akan bahas tentang berapa sih gaji dari pegawai outsourcing. Namun sebelum itu, buat teman-teman semua di sini, saya mau infokan buat yang mau belajar untuk CPNS maupun P3K, teman-teman bisa coba rekomendasi dari saya
teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini. Saat ini saya dan YouTuber Pingli sudah menerbitkan buku baru untuk P3K di tahun 2022 khusus formasi guru PGSD. Bisa teman-teman cek linknya di deskripsi video ya. Dan juga ada platform belajar yang saya rekomendasikan, yaitu ada Bisa CPNS dan Ayo CPNS. Semuanya bisa dicek di link di deskripsi video ini. Baik, selanjutnya yang ditunggu, kita akan bahas tentang honorarium Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Ini ada di Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 60/PMK 02 tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Jadi ini tiap tahun akan diupdate oleh Kemenkyu ya teman-teman ya, karena tahun anggarannya beda-beda. Di sini bisa kita lihat untuk honorariumnya itu dibagi per klaster provinsi. Jadi beda provinsi, beda gajinya, beda honornya. Contoh nih, kita ambil di Jawa Timur. Jawa Timur itu untuk satpam pengemudi, gajinya itu 4,1 juta per bulan. Ini OB, artinya orang per bulan. Kemudian untuk tugas kebersihan sendiri dan pramubakti itu 3,75 juta per bulan. Wow, ini besar banget teman-teman. Dan ini apabila honor. Honor artinya teman-teman itu statusnya pegawai honor ya, honorer. Dan apabila ini ternyata di pihak ketiga kan, atau kita bilang tadi outsourcing, maka untuk satpam, pengemudi, tugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga atau honorarium, alokasinya ini dapat ditambah paling banyak 25%. Ya, jadi teman-teman jangan takut ya kalau misalnya ini adalah jika nanti di pihak ketiga kan, maka nanti pasti akan dipotong ya oleh pihak outsourcingnya. Maka bisa di markup, artinya bisa di up sampai 20%. Artinya teman-teman nanti yang honorarium yang dialihkan jadi outsourcing bisa tetap dapat bulat segini, dengan catatan apabila di up. Itu tergantung kontrak ya antara outsourcing dengan pemerintahnya. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi untuk TEN kali ini kita sudahi sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila salah kata. Dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.